Garis besar di sini, dan di video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1010. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasi ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah kali ini kita akan masuk ke sesi analisis alias bongkar tuntas. Itu pun untuk chapter yang sangat gila ini di chapter 1010. Dimana chapter 1010 ini berjudul Hausoku atau The Supreme of the King lah. Intinya artian dari sang penguasa. Yang pastinya yang dimaksud adalah Hausoku no Haki. Nah buat yang belum tahu alur ceritanya seperti apa di chapter 1010 ini, kalian bisa ke review chapter ini ya, yang sudah ada di video ini. Lanjut, chapter ini dimulai masih dengan cover requestan, sepertinya ya sedikit lagi nih kita kembali ke cover story. Karena biasanya sih 15-20 chapter dari cover story ini, dimana terakhir ada di chapter 993an lah yang masih menceritakan Of My Family-nya BG. Nah kira-kira untuk cover story selanjutnya siapa ya yang dibahas? Kan tepat nih sebelum arc ini adalah Whole Cake Island yang membahas BG. Apakah akan bahas referee ya yang sebelum dari Wano Kuni? Menarik. Jadi cover request kali ini diisi oleh Pudding Chuan dengan para komisnya yang sedang meneteskan obat mata ke matanya. Ya iyalah obat mata pasti ke matanya. Tapi di sini apakah ke tiga-tiga matanya atau dua matanya saja? Jangan-jangan ini juga salah satu foreshadow dari Oda, kemampuan mata tiganya telah bangkit untuk membaca Poneglyph. Oke, masuk ke chapter ini, dimulai dengan Babang Zoro yang masih berusaha keras memotong-motong Prometheus. Sepertinya Zoro ini sadar sekali akan kemampuan regenerasi dari Prometheus. Karena kita lihat nanti nih, ketika ditinggal sebentar saja oleh Zoro, dia sudah kembali ke fullnya dan bisa langsung menolong Big Mom. Makanya di sini dia terus-terusan memotongnya. Di sini, Lau yang melihat keadaan Zoro yang separah itu, dia berkata bahwa seharusnya serangan tadi itu setidaknya sudah menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Tapi di sini dia masih dapat bertarung, itulah yang membuat Lau terkesan dengan Zoro. Karena toh dia ini seorang dokter lah, pasti tahu akan hal itu. Nah mengenai fisik Zoro sebenarnya sudah pernah saya bahas juga di video ini. Mungkin kalian bisa cek nih dan sehebat apakah serangan Haka yang dilakukan oleh kedua Yonkou. Yang itu pun ditahan oleh Zoro yang seharusnya bisa meratakan ke 5 supernova. Tapi di sini Zoro menahannya seorang diri. Kalian bisa langsung cek di video ini. Sejujurnya mengenai fisik dari Zoro ini termasuk ke salah satu dengan fisik terkuat di serial One Piece. Bahkan saya pun sangat yakin fisik Zoro ini lebih kuat dibandingkan Luffy. Yang kita lihat sendiri di arc Thriller Bark seperti apa. Ya intinya Zoro ini tank super kuat lah dengan darah yang super banyak juga seperti Shirohige. Lanjut ke Torao. Dia menggunakan injection shotnya yang telak terkena ke leher dari Kaido. Serangan tersebut cukup membuat Kaido ini terluka dengan mengeluarkan darah dari mulutnya. Salah satu serangan spesial Lau juga yang bukan hanya tusukan pedang biasa, melainkan ini langsung berefek ke dalam tubuh dari lawannya. Ini pun sebelumnya pernah kena telak kepada Doflamingo, namun bedanya untuk Doflamingo hanya di perut sajalah. Tapi itu pun menembus ke tubuhnya, untuk Kaido sepertinya tidak bisa ditembus segitu mudahnya. Nah di sini Prometheus dapat cepat sekali menolong Big Mom yang sudah jatuh cukup lama. Dia mempunyai permintaan kepada Big Mom yang akhirnya terpotong permintaan apa. Sepertinya permintaan ini ada hubungannya dengan awan yang berubah yang Kid dan Killer lihat. Bukan, itu bukan Hausoku Haki atau apapun dari Luffy lah. Bisa jadi itu kemampuan Prometheus dalam memanaskan udara atau cuaca di sekitarnya sehingga menciptakan awan tebal dan mungkin akan menciptakan petir. Ya miriplah dengan jurusnya Sasuke yaitu Kirin. Atau mungkin jika dilihat perkataan sebelumnya tentang Zeus yang tidak berguna,
Bisa jadi Big Mom ini menciptakan Zeus yang baru di sini. Apakah Zeus lama akan dinullified ya, atau dihancurkan, atau akan menjadi milik Nami Chuan? Nah lalu ini dia salah satu highlight yang terjadi di chapter ini, alias ketika Zoro menggunakan Asura-nya. Itu pun setelah sekian lama tidak pernah dilihatkan lagi. Zoro mengerahkan semua kemampuannya untuk serangan terakhirnya ini. Bahkan dalam keadaan separah itu pun Zoro masih bisa melukai Kaido, dan di sini dia berkata, luka tersebut akan meninggalkan bekas, apalagi di keadaan optimal dari Zoro ini ya, lebih tepatnya tidak terluka setelah menahan serangan Hakai. Tapi inilah memang peran dari Zoro yang seharusnya terjadi di arc Wano Kuni ini. Dia memang bukanlah orang yang akan mengalahkan Kaido, tapi setidaknya dia akan melukai dan memberikan hal yang cukup parah kepada Kaido ini, agar Senchou kita bisa memfinishing Kaido. Nah, mengenai kata-kata Kaido tentang Houseko Haki milik Zoro, kok masih ada aja ya yang tidak setuju dan berkata, itu hanyalah perkiraan dari Kaido saja. Di sini jelas-jelas Kaido sudah merasakan aura Housoku dari Zoro. Itu juga hal yang sama seperti apa yang Kaido katakan terkait Kid juga yang mempunyai Housoku no Haki. Sebenarnya mengenai Housoku Zoro ini sudah lama sekali pernah saya bahas di video ini. Mungkin kalian bisa cek lah dan akhirnya terjawab dengan benar. Nah, banyak yang bilang karena ini cuma perkiraan Kaido saja. Di sini Zoro sendiri tidak menyadari dia mempunyai Housoku no Haki. Itu hal yang sangat wajar. Hal tersebut pun sama persis seperti apa yang terjadi kepada Luffy di Marineford sebelumnya. Saat dia memingsankan sebagian orang di sana, dia sendiri tidak tahu tuh apa yang dia lakukan, padahal itu adalah aura dari Housoku Haki juga. Jujurnya, saya merasa ada hal yang berbeda atau unik dari Housoku Haki milik Zoro ini. Terutama terkait ilusi yang biasa digunakan lah, tapi mungkin untuk hal itu akan saya bahas di video sendiri. Dan buat yang masih bilang nih, Bang, itu mah aura iblis dari Zoro atau aura iblis apalah, ya mungkin kalian banyak banget yang berharap aura iblis yang begitu-begitu. Ingat, One Piece ini bukan cerita yang ada hal mistis yang terkait. Mungkin kayak aura iblis dari manga sebelah lah, One Piece tidak seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan di awal, One Piece ini tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Untuk hal-hal mistis ini sebenarnya sudah sesuatu yang di luar nalar, walaupun harus dipercaya tapi tidak bisa diakalkan. Mungkin untuk hal mistis saja yang terjadi di One Piece ini hanyalah terkait buah iblis, yaitu Devil Fruit sajalah. Salah satu hal mistis yang ada di serial One Piece ini. Dan itu pun memang sudah ada sejak awal serial One Piece ini. Bukan tiba-tiba muncul iblis yang merasuki Zoro dan menambah kekuatannya. Waduh, itu mah cerita bocil banget kayaknya. Tapi lagi-lagi hal yang terus-menerus terjadi nih. Setelah menerima semua serangan dari para supernova mau yang kuat ataupun tidak, bahkan sekelas Zoro ini pun Kaido masih dapat berdiri tegak seperti tidak terkena apa-apa. Jadi kayak serasa percuma aja gitu serangan-serangan yang udah keluar selama ini, mulai dari Red Rock-nya Luffy di awal banget. Di sini kita melihat juga nih, ketika Torao dia mau menolong Zoro, Kaido mengeluarkan Raime Hake-nya. Dan terlihat bahwa serangan Kaido ini memang bukan serangan abal-abal biasa. Bahkan efeknya sama seperti kilatan petir atau thunder yang berarti memang secepat itulah serangan Raime Hake Kaido. Sebenarnya di luar dari kecepatannya, dia pun bisa melapisi Housoku yang sangat terlihat di Kanabo-nya dan menjadi efek petir hitam di situ. Dan inilah momen Senchou kita kembali gemilang, anjay gemilang. Dia berkata terkait Housoku yang bisa dilapisi ke sebuah senjata. Dimana sejauh ini banyak yang berpikiran nih bahwa Housoku ini hanya gunanya untuk memingsankan kroco-kroco saja, tapi akhirnya terjawab di sini. Housoku bisa dilapisi seperti Busosoku untuk memperkuat serangannya, dan itulah yang dilakukan Kaido kepada Kanabo-nya sehingga mempunyai damage yang sangat besar. Jujurnya, lagi-lagi saya katakan, ini udah pernah saya bahas dulu sekali di Mega Teori terkait kegunaan Housoku yang sebenarnya, yang bukan hanya untuk memingsankan saja, melainkan bisa juga untuk memperkuat haki yang lain. Ya seperti yang diperlihatkan di video inilah, mungkin kalian bisa cek untuk lebih lengkapnya mengetahui tentang haki. Dan mengenai efeknya itu cuma terlihat petir hitam saja ya, efek dari Housoku yang dilapisi. Sejauh ini sudah terlihat beberapa kali hal seperti itu. Mulai dari yang terbaru serangan Luffy kepada Kaido, lalu sebelumnya juga serangan Ragnarok-nya Kaido juga di Kanabo-nya.
serta clash di antara Roger yang terlihat dia ancang-ancang menggunakannya dan Shirohige pun sama. Yang akhirnya mengakibatkan benturan luar biasa yang terjadi di serial One Piece ini. Ya buat yang bilang haki merah emas atau apapun itu nggak ada ya untuk di manganya. Karena semuanya di manga ini digambar warna hitam. Jadi ya kita harus ambil base-nya warna itu saja, jangan dibuat warna aneh-aneh. Mungkin contohnya kayak haki emas milik Shanks atau apa-apalah, itu sebenarnya sudah sangat tidak masuk akal. Lagi-lagi, clash 1 versus 1 antara Kaido dan Luffy kembali terjadi. Dengan mereka yang tidak bersentuhan sama sekali nih, tapi bisa menahan serangan sekuat itu untuk kasus Luffy. Ini persis sekali dengan apa yang terjadi antara Shirohige versus Roger, yang Torao pun di sini berkata, bahkan mereka tidak bersentuhan sama sekali. Itu reaksinya sama persis dengan Kozuki Oden sebelumnya ketika melihat Shiro versus Roger. Wah ini sih gila banget, 3 halaman epic tanpa kata-kata hanyalah aksi saja. Sudah lama nih Oda tidak membuat hal seintens ini dalam sebuah pertarungan. Mungkin salah satu yang saya ingat ketika Luffy versus Lucci dahulu lah, itu juga sangat epic sekali. Dan jika dilihat dari serangan Luffy ini sepertinya belum dikombinasikan dengan gomu-gomunya ya, karena dia seperti menonjok biasalah di jarak dekat seperti biasa. Melihat kemampuan Luffy ini seperti jadi tidak terbayang nih, di era Monkey D. Gap dahulu tinjunya pasti sekuat apa tuh? Ya udah kayak Saitama kali ya. Oke, mengenai Kaido yang tumbang di sini, lagi-lagi pasti hanya akan terjadi seperti biasalah. Dia bangun kembali seperti tidak kenapa-napa. Yang bikin aduh anjing percuma banget buang-buang halaman kalau nggak ngefek apa-apa ya. Di sini Luffy memerintah Torao dan Zoro untuk ke bawah. Yang pastinya Lau pun sadar akan menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan Zoro ya karena dia ini dokter kan. Sepertinya Asura di chapter ini cuma intro aja nih sebelum apa yang akan dilakukan kepada eksekutif di Arc Wano Kuni ini. Apakah Zoro akan disudahi perannya di sini karena terluka seperti itu? Atau Zoro akan melawan salah satu eksekutif di bawah? King contohnya. Menarik sih hal tersebut untuk ditunggu. Dan sepertinya chapter depan pun akan kembali ke bawah Onigashima sebelum puncaknya diklimakskan lagi. Nah satu juga yang penting bahwa minggu depan libur ya, jangan lupa. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang analisis untuk chapter ini di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin beli merchandise channel Filmi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share film teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.